Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Solihat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, yang tanpa kedua nikmat ini tidak akan ada artinya nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian salawat berserta salam adalah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah selalu istiqomahkan kita di jalannya sampai nanti Allah pertemukan kita semua di dalam jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama untuk membahas kajian kita pada hari ini. Kemudian sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita membersihkan hati, kita meluruskan niat agar tidak sia-sia amalan kita. Mari kita sama-sama memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wansurni ilman nafi'a wa malam taqabbala. Bagi jamaah yang ingin bertanya, nanti akan kami share linknya di chat room. Insya Allah kami akan bacakan nanti setelah paparan dari Ustadz. Kami juga menayangkan ini di YouTube kami, di channel YouTube. Kemudian juga di live di Clubhouse. Dan ini bisa dilihat di medsos kami, di Instagram, untuk bisa dilihat beberapa link di Linktree di sana yang akan memudahkan para jamaah untuk bisa mengakses kajian-kajian kami yang lain-lainnya. Baik, kami persilakan Ustadz untuk bisa mulainya. Tafadhol maskuran Ustadz. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dia yang mengatur. Dan kepadanya kita akan kembali. Dia menciptakan surga dan neraka. Menciptakan bagi surga penghuninya dan bagi neraka penghuni. Semoga Allah Jalla Jalaluhu menjadikan kita penghuni surga dan menyelamatkan kita dari api neraka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Kita hidup hanya sekali. Kita melihat orang-orang yang pergi dan tidak pernah kembali. Di masa COVID-19, banyak sekali yang pergi. Dan mereka tidak pernah kembali ke rumah. Mereka meninggalkan dunia ini selama. Semua memiliki kesempatan yang sama. Ana dan antum. Serta 8 miliar manusia yang lainnya. Kesempatan itu sekali. Ish ma syi'ta. Jibril pernah mengatakan kepada Nabi SAW, Aish ma syi'ta. Silakan engkau hidup semau. Fa innaka mayyitun. Tapi engkau harus sadar. Engkau bakal jadi mayit. Iya. Tubuhmu akan membujur kaku. Alat-alat yang diletakkan di tubuh ketika orang itu sakit di ICU. Ada untuk mengecek jantung, darah, paru. Tahu-tahu semua itu
nanti engkau sudah tidak boleh lagi ada di tempat itu. Silahkan engkau hidup semau. Engkau bakal mati. Wa'amal ma syi'ta. Fa'innaka majziyun bih. Beramallah engkau. Berbuatlah. Semau. Tapi engkau harus tahu. Engkau pasti akan mendapatkan balasan. Pasti. Wa ahbib man syi'ta. Engkau punya cinta. Silahkan kau cintai siapa yang kau kehendaki. Terserah engkau. Fa innaka mufariq. Tapi kau harus ingat, engkau pasti berpisah dengan orang yang kau cinta. Kita punya kesempatan yang sama sekali hidup. Kesempatan itu terbuka untuk meraih yang terindah. Karena Allah menyediakan bagi kita dua pilihan. Jannat tajri min tahti. Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Wa azwajun mutahharah. Bidadari-bidadari yang disucikan. Khalidina fiha abada. Kekal. Abadi. Selama. Atau ada neraka jahanam. Yang tatkala pada hari kiamat didatangkan itu neraka. Semua ketakutan. Yang dia 70 kali lipat api di dunia. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya selama. Tapi banyak orang mensia-siakan hal itu. Dia berpikir hidup ini sekali maka bersenang-senanglah. Iya, kita hidup di dunia sekali, tapi akan ada hari kebangkitan. Akan ada keadilan yang ditegakkan. Sehingga tatkala orang-orang itu habis masa kontraknya, habis waktu hidup, umurnya sudah habis, mereka akan menyesal. Benar-benar mereka akan menyesal. Allah Azza wa Jalla menyuruh nabinya Muhammad alaihissalam yang diutus basyiran wa nadhira. Beliau diutus untuk memberikan kabar gembira dan untuk memberikan peringatan. Kabar gembira buat orang-orang yang mau menerima dan ancaman serta peringatan bagi orang-orang yang menolak. Apa kata Allah di surat Maryam ayat 39. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Subhanallah, Syah. Iya, ada orang-orang yang lalai. Yang waktunya, umurnya, sejak muda sampai tua, itu mencari sesuatu yang akan ditinggalkan. Mengumpulkan sesuatu yang dia akan biarkan. Terus dia mencari. Tahu-tahu datang waktunya. Di situ dia akan menyesal. Ahibati fillah. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhaku. Sesungguhnya para pelaku dosa, orang-orang mujrim, mereka adalah orang-orang yang suka menertawakan orang-orang yang beriman. Dianggap kolot, dicaci maki, dibully. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau melewatin orang-orang beriman, mereka malah saling berkedip mata. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakih. Kalau lagi kumpul sama mereka, sama keluarganya, mereka bersenang-senang, membuli orang-orang yang beriman. Ya, akan datang hari penyesalan. Tatkala semua diputuskan, nggak bisa berbuat apa-apa mereka. Seperti air susu, tatkala diperah, mau dibalikin gimana? Udah selesai. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ketika menafsirkan firman Allah, wa andirhum yaumal hasrah, beri peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Kata dia, yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah. Lalu Abdurrahman membaca firman Allah di surat Az-Zumar ayat 56. Apa kata Allah di surat Az-Zumar ayat 56? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Yang artinya, agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama. Ya. Tidak sedikit sampai hari ini orang-orang yang memperolok-olok agama, yang menganggap agama sesuatu yang menghalangi mereka untuk maju. Seakan-akan agama adalah bencana bagi umat manusia. Akan datang hari itu. Engkau akan menyesali. Tatkala waktumu habis. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW bersabda. Yuja'u bil maut. Yuja'u bil maut yaumal qiyamah. Kematian akan didatangkan pada hari kiamat. Kematian ini adalah pemutus segala kenikmatan tatkala kita hidup di dunia. Orang ketika mati dia tidak bisa melanjutkan makan makanan yang enak. Dia tidak bisa bersenang-senang dengan keluarganya. Dia punya tiket untuk rekreasi ke Raja Empat tidak bisa dia pakai lagi. Dia sudah mati. Nanti kematian itu akan didatangkan pada hari kiamat. Ka'annahu kabsyun amlah. Didatangkan seakan-akan dia itu adalah seekor domba gibas yang
indah sekali, yang gagah. Fayuqafu bainal jannati wan nar. Kemudian kematian ini diberdirikan di antara surga dan neraka. Fayuqal, lalu dikatakan, ya ahlal jannah, hal ta'rifuna hadha? Wahai penghuni surga, kalian kenal nggak sama ini? Fayashra'ibun wa yanzurun. Semuanya melongo, semuanya memperhatikan, melihat. Apa ini? Setelah mereka melihat, mereka pun mengatakan, naam, kita kenal sama ini. Hadzal maut. Ini kematian. Qala wa yuqalu ya ahlan nar. Lalu dikatakan, wahai penghuni neraka. Penghuni neraka. Mereka kemudian ditanya, hal ta'rifuna hadha? Kalian kenal nggak sama ini? Mereka pada melongo, mereka memperhatikan, mereka melihat, lalu mereka mengatakan, na'am, hadzal maut, ini kematian, betul ini kematian. Fayu'maru bihi fayudbah. Lalu domba itu disembelih. Kematian itu disembelih sebagai pertanda tidak ada lagi yang namanya kematian. Qala thumma yuqal. Lalu dikatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, khulud, kekal kalian selama-lamanya, nggak ada mati buat kalian. Lalu dipanggil, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun fala maut, kekal, nggak ada lagi kematian, nggak ada ceritanya mau minta mati. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah di surat Maryam ayat 39 yang tadi kita baca. Wa anzirhum yaumal hasrah. Berikan peringatan kepada mereka dengan hari penyesalan. Ketika orang-orang pada lalai, mereka nggak beriman, Nabi menunjukkan kepada dunia. Ya, dunia yang sering membuat kita lalai. Dunia yang sering membuat kita terpesona, terpana, sehingga kita termotivasi untuk terus mengumpulkan dunia ini. Berapa banyak yang menjual agamanya demi mendapatkan harta. Berapa banyak yang mengesampingkan amanahnya demi memperkaya dirinya. Ahibati fillah, apa gunanya menyesal ketika waktunya sudah habis? Nggak ada gunanya. Sekarang nih, kita masih hidup. Kita akan bacakan bentar lagi ayat-ayat penyesalan. Itu nanti. Bagi yang masih hidup, masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat. Ada kesempatan bertobat. Ada. Selalu ada. Selama hayat masih di kandung badan. Selama ruh belum sampai ke kerongkongan. Selama mentari belum terbit dari barat. Kita akan baca nih ayat-ayat penyesalan orang-orang. Di surat Ghafir ayat 52. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud
dar, yang artinya yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang yang zalim dan mereka mendapat laknat serta tempat tinggal yang buruk. Tuh. Apa gunanya? Mau minta maaf pada waktu itu? Nggak ada gunanya. Maka Nabi SAW memberikan arahan. Man kana ala akhihi madlama falyatahallal minhu al-yawm. Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, hari ini mereka minta untuk dihalalkan. Hari ini. Nanti nggak ada gunanya engkau minta maaf. Oh iya, aku dulu pernah memukulmu, pernah ghibain engkau, pernah bohongin engkau, pernah ngambil hartamu. Padahal itu nggak ada gunanya. Falyatahallal minhu. Hari ini engkau minta maaf. Sebelum nanti datang hari, la dinar wala dirham, engkau nggak punya uang, engkau nggak punya emas wala perak, wala syai'. Yang ada hasanat wa sayyi'at. Maka kita diingatkan, kalau engkau mau menyesal sekarang, merasa menyakiti saudaranya, jangan nunggu besok. Bisa jadi malam ini kau berangkat. Hari ini kau minta maaf. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 27-29, Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang penyesalan orang yang salah pilih kawan. Engkau dengan siapa berkawan? Dengan siapa engkau bersahabat? Sebagian orang mengatakan, oh aku bersahabat dengan semua orang. Engkau harus pilih-pilih. Kenapa? Ada sahabat-sahabat yang menyebabkan engkau gigit jari. Bukan hanya gigit jari. Engkau menggigit kedua tangan. Tapi nggak ada gunanya. Nah, coba kita baca di Al-Furqan ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang zalim menggigit kedua jarinya, menyesali perbuatannya. Seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Ahibati fillah. Ini orang tersesat gara-gara kawan. Teman akrab. Apakah kita akan menjadi yang seperti itu? Tatkala kita sampai hari ini masih bersahabat, akrab dengan orang-orang yang mengajak kepada kebatilan. Yang tidak memperingatkan kita dengan Allah Azza wa Jalla, tapi malah mengajak kita kepada kemaksiatan. Quran datang, Quran dibacain, gak mau dengerin lagi. Awalnya dengerin. Awalnya mau dengerin. Awalnya mau ngaji. Gara-gara kawannya udah gak mau ngaji lagi. Dan orang ketika berpaling dari Al-Quranul Karim, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ.
Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka bagi dia adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Lalu dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku? Engkau himpun aku dalam kondisi buta. Waqad kuntu basir. Dulu aku bisa ngelihat loh. Dulu aku bisa ngelihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya. Masalahnya datang kepadamu ayat-ayat kami. Lalu engkau tinggalkan. Engkau abaikan. Engkau lupakan. Dan hari ini engkau dilupakan. Gimana perasaan dia? Mereka ingin dikembalikan ke dunia. Jadi orang ketika mati dan dia sadar, dia baru terbuka matanya. Ya Allah, ternyata aku belum melakukan. Aku nggak sholat. Aku belum tobat. Ternyata apa yang dia inginkan? Balik ke dunia. Tapi apakah keinginan itu dikabulkan? Apa kata Allah di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu ketika apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, ia berkata, Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari ketika mereka dibangkitkan. Nggak ada ceritanya ruh gentayangan. Nggak ada ceritanya kembali ke dunia. Menyelesaikan urusan dia di dunia. Nggak ada. Ketika ajal itu datang, dia minta. Memang dia minta. Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku kepada dunia. Dia ingin beramal soleh. Tapi mungkinkah dia kembali ke dunia? Mungkinkah orang yang sudah mati hidup kembali untuk balik ke dunia? Untuk menyelesaikan urusan-urusan dia yang belum dia selesaikan. Nanti diselesaikan di kiamat. Makanya penyesalan itu akan dimulai ketika dia didatengin oleh malaikat pencabut nyawa. Ketika dia dibangkitkan dari kuburnya. Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak beralas kaki, belum disunat, nggak bawa apa-apa, terbelalak matanya. Dia menyesal. Kok dulu aku nggak benar? Dia menyesal lagi tatkala dibagikan rapot yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Dia mengatakan, andai kata aku tidak dapat hisabku, tidak dapat kitabku ini,
dan tidak tahu dengan isinya. Andai kata kematian menyelesaikan segala-galanya, orang berpikir mati selesai. Enggak. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Hartaku nggak berguna. Jabatanku, kekuasaanku, sekarang berguna buat engkau. Sekarang. Yang menjadi pejabat nih kesempatan buat engkau. Kesempatan untuk apa? Untuk memperbanyak bekalmu nanti. Yang punya harta banyak, ini kesempatan buat engkau. Karena nanti harta itu akan kau tinggalkan. Sehingga tatkala kau mendapatkan kitab dengan tangan kirimu, kau akan menyesali. Ternyata nggak ada gunanya. Mana hartaku? Nggak ada. Kekuasaanku, jabatanku, mungkin dia menteri, presiden, apapun jabatannya. Halaka anni sultan. Dia telanjang. Gak bawa apa-apa. Ahibati fillah. Dan tatkala dilemparkan ke dalam api neraka, teriak-teriak, ya, teriak-teriak melolong, mereka ingin dikeluarkan dari api neraka, minta dikeluarkan. Ngapain? Kalau dikeluarkan mau ngapain? Mau menyelesaikan pembangunan rumahnya? Mau menyelesaikan kontrak kerjanya? Dia ingin jadi orang baik. Apa kata Allah di surat Fatir ayat 37? وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من nasir. Yang artinya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Rob kami, keluarkanlah kami dari api neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Subhanallah jemaah. Mereka ingin dikeluarkan dari api neraka dalam rangka beramal saleh, tidak seperti yang sudah mereka kerjakan dahulu. Tapi apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum? Bukankah kami sudah kasih waktu buat kalian? Udah kami beri kesempatan buat kalian untuk berpikir, untuk merenungkan. Tapi kalian gak mau mikir. Kalian tidak mau merenungkan. Waja'akumun nadhir, datang pemberi peringatan kepada kalian. Dibacakan ayat-ayat Allah, gak didengerin. Itu yang terjadi dengan kebanyakan manusia. Mereka menolak nasihat. Mereka menolak peringatan yang diberikan kepada mereka. Mereka mengatakan, "Lau kunna nasma au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir." Andai kata kita mau mendengarkan, mau memikirkan, nggak mungkin masuk neraka. Betul. Maka sekarang engkau bisa berpikir. Engkau bisa mendengarkan dan merenungkan. Bisa dibayangkan bagaimana orang-orang di neraka itu, tatkala mereka melihat azab, mereka ingin menebus dirinya. Dengan apa menebus? Dengan rumahnya, dengan tanahnya, dengan asetnya. Apa kata Allah di surat Yunus ayat 54?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Yang artinya, dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala apa yang ada di muka bumi, tentu ia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizalimi. Bayangkan, mereka bukan ingin menebus dirinya dengan 1 triliun, dengan 2 triliun, dengan Indonesia. Tidak. Dengan bumi ini. Tapi nggak diterima. Nggak diterima. Oke, mereka mau menyesal. Udah nggak ada gunanya penyesalan. Bahkan kalau kita membaca surat Ma'arij, bagaimana orang-orang mujrim itu ingin menebus dirinya dari azab itu dengan apa? Bibani, dengan anak-anaknya. Oke, nih anak-anakku semua masukkan ke neraka. Semuanya. Yang penting aku selamat. Enggak cukup, oke. Istriku. Saudaraku. Bangsaku. Belum cukup. Semua yang ada di muka bumi. Masukkan ke neraka. Yang penting aku selamat. Enggak diterima. Bayangin ya, benar-benar sebuah penyesalan yang nggak bisa dibayangin. Orang ini ingin menebus dirinya dengan anak-anaknya. Dulu dia menebus anaknya. Istrinya bermasalah, dia tebus. Saudara bermasalah, dia tebus. Tapi pada hari itu, dia siap menggunakan semua penduduk bumi ini. Termasuk orang-orang yang dia cintai. Untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ahibati fillah, engkau masih hidup. Kita semua masih hidup. Alhamdulillah. Kita punya kesempatan. Untuk menjadi lebih baik. Untuk berubah. Dan kita nggak tahu kapan waktu kita berakhir. Dan ternyata ada satu yang paling banyak membuat orang menyesal pada hari kiamat. Lisan kita. Rasul SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyas." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kenapa kok disuruh diam kita, jamaah? Pernah suatu hari, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi tentang amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Nabi menjelaskan tentang rukun Islam. Kemudian ditambah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Mu'adz, mau nggak engkau aku kasih tahu yang dapat menyelamatkan engkau? Perkara yang mengumpulkan semua yang sudah disampaikan tadi." Kata Mu'adz, agar engkau masuk surga dan selamat dari api neraka. Iya, kata. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi mengeluarkan lisannya. Beliau memegang lisannya sambil mengatakan, "Kufa alaika." Tahan lisan. Jaga lisan. Mu'adz heran. Ketika dikasih tahu nih amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Menjaga lisan. Lalu Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi." Apakah kita akan mendapatkan sanksi dengan apa yang kita bicarakan, wahai Rasulullah SAW? Nabi mengatakan kepada Mu'adz, "Thaqilatka ummuka."
ibumu kehilangan engkau, wahai Mu'adz. Wa hal yakubbun nas finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Mu'adz, itu orang-orang yang tersungkur ke dalam neraka di wajah atau di hidung mereka. Kenapa? Tidak lain karena hasil panen lisan. Maka bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang sudah dijamin masuk surga. Dia memegang lisannya sambil mengatakan, ujung lisannya dia pegang sambil mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid. Ini yang mengantarkan aku kepada bencana dan petaka-petaka. Lisan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Qaf ayat 18. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkan pun melainkan ada yang di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, apapun yang kau ucapkan, apapun. Sehingga Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjaminkan bagi aku yang di antara dua rahangnya, yakni lisan, dan di antara kedua pahanya, dia jamin akan menjaganya, aku jaminkan surga. Tapi ternyata lisan kita ini kadang-kala nggak terkontrol. Sekarang nggak lagi lisan, tulisan. Nulis semaunya. Mungkin dia hapus. Nggak ada yang tahu. Ada yang mencatat. Ada yang mencatat dan mengurus. Rasul SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san. Sesungguhnya ada orang yang berbicara dengan sebuah ungkapan yang menurut dia nggak apa-apa ucapan tersebut. Yahwi biha sab'ina kharifan. Dia terjun bebas di dalam neraka selama 70 tahun. Satu kali. Jangan sembarangan berbicara. Apalagi public figure yang memberikan statement-statement, pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan kemauan dia, tapi bertentangan dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia merasa nggak apa-apa, mungkin dia merasa kebal hukum, mungkin dia merasa nggak ada yang menuntut dia, tapi ingat, tidak ada satupun lafal yang keluar dari omonganmu kecuali tercatat. Kalaupun ada orang-orang yang selamat dari ucapannya, dia tidak mendapatkan hukuman di dunia, dia tidak mendapatkan sanksi di dunia, akan ada sanksi yang menanti dia. Ini kata Nabi SAW, satu kata, terjun bebas di neraka 70 tahun. Gara-gara satu kalimat. Sekarang di Indonesia orang kalau salah ngomong, mencela, membuli, mungkinlah undang-undang IT dihukum berapa bulan, ada yang setahun, 2 tahun, ada yang berapa lama. Tapi ini 70 tahun dilemparkan ke neraka. Dan satu hari di akhirat seperti 1000 tahun perhitungan. Maka ahibati fillah, kita perlu tahu, ternyata ada banyak sekali dosa yang dilakukan oleh lisan kita. Kita perlu belajar diam.
Apa aja sih dosa lisan? Kesyirikan dengan lisan. Orang murtad dengan omongannya. Berbicara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Berdusta. Ya. Lisan ini sering dusta. Sering menyebarkan hoaks yang dianggap biasa. Menipu orang dengan lisannya. Bagaimana barang yang dia jual, berusaha dibikin menarik sehingga orang tertarik untuk membelinya. Lisan. Sumpah palsu dengan nama Allah. Lisan. Riba. Ngomongin orang. Yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Mau kalian makan bangkai saudara kalian sendiri? Lisannya. Namimah, mengadu domba, menfitnah. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya termasuk orang yang paling buruk adalah dzul wajhain. Bermuka dua. Kesini dengan muka A, kesini dengan muka B. Dan ahibbati fillah. Bicara dosa lisan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berhati-hati berkata. Beliau mengatakan al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik itu sedekah. Engkau nggak punya uang, nggak punya harta, bersedekahlah dengan kata-kata yang indah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha. Ucapan yang baik, maaf yang diberikan, itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti orang yang dikasih sedekah. Maka mulai saat ini berbanyak zikrullah. Yang kita tahu betapa banyaknya fadilah mengingat Allah Azza wa Jalla. Di pagi dan di petang. Di waktu-waktu luang. Allah menyuruh kita. Fadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan banyak kali kau mengingat. Sebagian orang menghabiskan waktunya untuk ngobrol. Kadangkala obrolan itu menyakiti. Melukai perasaan orang. Tapi dia anggap biasa. Makanya kadangkala dia mau mencabut omongannya, dia mau minta maaf orang itu udah kadung nggak ada. Urusannya nanti pada hari kiamat. Nah, maka hibati fillah mulai saat ini kita perlu berfikir. Sampai dikatakan fakir qabla an tatakallam, mikir dulu sebelum ngomong, mikir dulu engkau. Mikir apa? Mikir lihat dulu omonganmu ini benar apa salah. Ditimbang. Lu timbangannya apa? Qala Allah, qala Rasul. Oh, omongannya benar. Baik. Tanyakan lagi kepada dirimu. Perlu engkau ngomong ini? Perlu nggak? Perlu nggak ya? Kayaknya nggak. Nggak usah diomongin. Oh, perlu diomongkan. Baik. Perlu diomongkan. Jangan diomongkan dulu. Lihat dulu. Kira-kira orang dapat memahami omonganmu atau tidak dengan benar. Jangan-jangan nanti jadi fitnah. Iya ya. Jadi orang benar-benar harus berpikir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar kita benar-benar menjaga lisan kita. Karena lisan itu dapat membuat murka Allah. Kadangkala sebuah keributan terjadi gara-gara lisan. Bentrokan, gara-gara lisan. Dan dikatakan innal kalama yanfudu ma la tanfudul ibar.
Omongan itu, lisan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus dengan jarum. Jangan sampai hari kiamat engkau jadi orang yang bangkrut. Nabi SAW pernah mengatakan, atadruna manil muflis. Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut di antara kita itu yang nggak punya uang cash, nggak punya aset. Itu bangkrut. Kata Nabi SAW, walakinnal muflisa min ummati. Tapi orang yang bangkrut, orang yang pailit dari kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang datang pada hari kiamat. Bi salatin, wa siyamin, wa sadaqah. Dia datang membawa pahala solat. Orang ini orang baik. Orang ini punya ibadah. Dia bawa pahala zakat, suka berbagi. Sedekah, membantu orang lain. Dia bawa pahala puasa. Orang ini rajin berpuasa. Dan puasanya pun ikhlas lillahi ta'ala. Tapi dia datang dalam kondisi melakukan kesalahan. Mendolimin orang. Yang pertama Nabi sebutkan, ya'ti waqad syatama. Dia datang pada hari kiamat dalam kondisi pernah memaki fulan. Dimaki fulan dengan lisannya. Ini dosanya lisan. Boleh jadi yang datang menuntut bukan orang lain. Siapa? Istrimu sendiri. Pasangan hidupmu. Ana dijelek-jelekin terus. Kadangkala kebun binatang keluar. Kadangkala yang di toilet keluar dari lisannya. Mungkin kau merasa nggak ada masalah. Iya. Engkau di dunia merasa engkau pemimpinnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehingga istri nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti pada hari kiamat, istrimu sendiri boleh jadi dia berdiri menggugat engkau. Gara-gara lisan. Wa qadhafa hadha, dia datang pernah menuduh fulan. Menuduh berzina. Wa akhadha mala hadha, ngambil hartanya fulan, memukul fulan, menyakiti fulan, atau membunuh fulan. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih. Kalau pahalanya habis karena diberikan kepada orang-orang yang dia sakiti. Pahalanya habis. Tapi ternyata yang menuntut masih datang. Maka akan diambil dari kesalahan orang-orang yang pernah dia sakiti. Dilemparkan kepada dia. Kemudian dilemparkan. Ahibati fillah. Perbaiki diri kita. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak zikir. Perbanyak sholawat. Perbanyak membaca Al-Quran dengan lisan kita. Kalau salah ngomong, segera minta maaf. Jangan ditunda-tunda. Karena boleh jadi malam ini engkau akan pergi selama-lamanya. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Bang Sofar. Jazakumullah. Insyaallah Ustaz. Jazakallah khairan kasiran atas ilmunya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya izin Anda bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Alhamdulillah ini sudah lebih dari 30 pertanyaan. Insyaallah kita coba bacakan dengan keterbatasan waktu yang ada. Mohon maaf bila ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan. Pertama Ustaz, ini ada pertanyaan mengenai bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang ingin mengadakan acara 1000 hari kematian kakak. Beliau sendiri sudah menyampaikan akan lebih bermanfaat sedekah atas nama kakak daripada acara seperti itu. Tapi masih saja keluarganya ingin mengadakan acara itu. Nah, apakah beliau ini harus membantu atau menyumbang acara tersebut, Ustaz? Bagaimana sikap kita sebagai Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fikum. Iya. Ahibati fillah. Semua ingin kebaikan. Kita kesian dengan orang-orang yang pergi meninggal dunia. Kita berpikir bagaimana kita berbuat sesuatu buat yang meninggal dunia. Entah bagaimana kondisi yang meninggal dunia. Yang jelas semua akan dihisap sesuai amalan. Kuburan dia bisa menjadi taman dari taman-taman surga.
atau lobang dari lobang. Maka kita melihat banyak orang setelah kematian membuat acara ritual. Ada yang 3 hari, ada yang setiap hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, ada yang 1000 sampai. Ini kalau kita renungkan, mereka ingin kebaikan buat yang meninggal dunia. Mereka kesian sama yang mati. Baik. Gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Ya engkau tanya sama Allah, engkau tanya sama Nabi SAW. Allah turunkan Al-Quran. Nabi SAW menjelaskannya dalam sabda-sabdanya. Mempraktekannya, mencontohkan tentang bagaimana mengungkapkan cinta. Nabi nggak pernah mengadakan acara ritual yang seperti itu. Nabi mendoakan. Tapi tidak dengan seperti itu. Nggak dikumpulin para sahabat di Masjid Nabawi. Bikin acara 1000 harinya. Bikin acara haul mungkin tahunan. Nabi pernah nggak ngadakan. Coba ditanyakan. Nabi ngadakan. Jawabannya iya atau tidak? Ketika jawabannya tidak, ya udahlah. Oh, alasannya udahlah. Kita nggak perlu berdebat. Ya, menghabiskan waktu. Terus, Nabi nggak mengamalkan, ya ada apa kita amal? Ada apa kita mempeributkan sampai berantem orang tua sama anak? Tetangga sama tetangganya. Gara-gara sesuatu yang Nabi kita alaihissalam jelas-jelas tidak mengamalkan. Tugas kita gimana? Ya, tugas kita cuma menyampaikan. Jelaskan kepada orang tua apa yang dapat kita lakukan buat yang meninggal dunia. Maka ketika engkau tidak membantu, sampaikan kepada orang tua, anak ingin uang ini sedekah buat kakak. Sedekah buat kakak. Mungkin buat masjid, buat apa, tapi untuk acara seperti ini, anak mohon maaf. Itu mungkin yang disampaikan oleh seorang anak, tapi dia keluarkan duit, anak sedekah buat kakak. Sehingga mereka tahu, antum benar-benar ingin kebaikan. Karena kadang-kala dituduh, nih orang nggak mau mendoakan, nggak mau berbuat baik kepada saudaranya sendiri. Iya, tuduhan yang tidak berdasar. Tapi kita untuk membuktikan bahwasanya tuduhan itu nggak benar, ini loh. Anakku punya rezeki, aku kepingin sedekah buat kakak. Tapi buat acara ini, aku mohon maaf. Barakallahu fiik. Jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ini terkait dengan hadis dari Aisyah yang menyatakan jika Rasulullah tidak sempat melakukan sholat malam karena alasan sakit atau lainnya, beliau melakukannya pada waktu siang sebanyak 12 rakaat. Ini hadis riwayat Muslim, Ustaz. Nah, pertanyaannya adalah sholat apa sih yang 12 rakaat itu, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza amila amalan athbat." Beliau kalau mengamalkan satu amalan, beliau akan tetap jaga itu amalan. Seperti sholat malam, Nabi nggak pernah meninggalkan sholat malam, nggak pernah. Tapi kadangkala kelewatan, seperti yang ditanyakan tadi. Akhirnya Nabi sholat di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Itu mengqadha sholat malam. Karena Nabi dalam cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak pernah menambah sholat malam di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan dari 11 rakaat. Maka beliau menggantikan 11 rakaat sholat malam itu di waktu duha. Ini qadha, mengganti yang malam tadi. Tapi karena di siang hari itu sholatnya syafa, genap. Maka beliau nggak sholat witir. Witir kan di malam hari. Maka beliau genapkan 12, bukan 11. Jadi itu adalah sholat malam yang diqadha di waktu duha, yang jumlahnya tidak ganjil. Karena sholat di siang hari itu genap. Ada wallahu a'lam. Nah. Masya Allah, Ustaz. Berarti niat kita nanti niat qadha ya, Ustaz, ya? Bukan niat duha ya, Ustaz? Bukan sholat duha, Bang. Niat mengqadha ya.
Niat Niat mengqadha. qadha ya. Nah, Oh, Masya Allah. Baik, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi seperti ini, Ustaz. Ini ada akhwat yang memang sudah menggugat khulu suami pertamanya ketika putrinya masih kecil-kecil dan itu tidak pernah dinafkahi sampai sekarang. Ini sekarang akhwat ini sudah bersuami lagi, Ustaz. Nah, saat ini anaknya yang perempuan ingin menikah. Dia menghubungi suami pertamanya sebagai bapak kandung untuk menjadi wali. Tapi bapak kandungnya ini minta imbalan gitu, Ustaz, gitu ya. Tapi setelah dirayu-rayu, setelah dilakukan pendekatan, akhirnya mau menghadiri jadi wali tanpa imbalan dalam bentuk materi, Ustaz. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah boleh nanti, ini antisipasi, Ustaz, untuk putri yang kedua yang belum menikahin ini, dia membuat perjanjian dengan suaminya, dia beri imbalan, tapi isinya adalah supaya suaminya itu mau menandatangani surat penunjukan wali untuk putri keduanya. Khawatirnya terjadi kondisi seperti yang pertama ini, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Allahu Akbar. Ini bapak seperti apa? Subhanallah. Dia yang seharusnya membesarkan anak-anak, yang memberikan nafkah kepada mereka. Kemudian dia menelantarkan anak-anaknya. Tapi mungkin ada hikmah di sini. Agar pahalanya itu full buat ibunya. Karena ibunya bukan hanya membesarkan tapi juga menafkahin anak-anaknya, itu kewajiban bapak. Jadi ini seakan-akan yang mudah-mudahan tadi hikmahnya Allah ingin memberikan pahala full buat sang ibu. Terus gimana dengan bapak yang mau jadi wali kalau dia dikasih apa? Dikasih imbalan. Seharusnya wali yang seperti ini digugat di pengadilan agama. Karena ada namanya waliul adl. Ada firm di pengadilan agama itu menggugat wali yang tidak mau menikahkan putrinya atau adiknya kalau dia wali. Dengan alasan yang tidak syar'i. Apalagi alasannya minta fulus. Maka sebenarnya bisa dengan cara digugat orang tersebut. Tapi kadang-kadang kan nggak mau ribut. Nih orang kayaknya memang nggak benar. Kalau tadi keluarga akhirnya meminta penyerahan wali, ya nggak ada masalah. Kalau memang sang ayahnya ini kemudian menandatangani, tanda tangan bahwasanya walinya dia alihkan kepada siapa, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya wali itu bisa dia cabut. Perwakilannya dia bisa cabut. Dia mengatakan yang itu nggak, Anda cabut. Ini bermasalah lagi nantinya. Karena dia punya hak untuk mencabut. Dia yang memasrahkan dan dia bisa mencabut perwakilan tersebut. Maka Anda rasa tidak perlu ya seperti itu. Lebih baik adalah nanti menggugat sang ayah ke pengadilan karena tidak mau menjadi wali, apalagi minta jadi wali kalau dikasih fulus. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ini baru berkaitan dengan lisan tadi, Ustaz. Ini bagaimana jika kita pernah berkata dusta dan menceritakan orang lain, lalu kita ingin minta maaf, tapi takut malah terjadi keributan. Apa yang harus kita lakukan agar di kelak nanti kita tidak dituntut, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ini dusta sama mungkin ghibah juga nih, Ustaz. ghibah juga ya. Nah, plus ghibah gitu ya. Siap. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang beriman dan bergabunglah dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang benar. Bagaimana kalau kita pernah bohong? Ya kita minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kebohongan kita itu menyebabkan kita mengambil hak orang, maka kita perlu balikin hak orang tersebut. Karena ada kebohongan yang sifatnya mengaku-ngaku itu milik dia, padahal bukan milik dia. Jadi dia perlu mengembalikan. Jadi kalau ada kerugian di orang yang kita bohongin, maka di sini kita perlu mengembalikan kerugian dia. Tapi kalau enggak,
Anda cuma cerita bohong yang sebenarnya nggak, ya sudah selesai, nggak ada masalah. Maka di sini dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kalau dia ribain orang tersebut, ngomongin keburukan orang tersebut, apa yang perlu dia lakukan? Yang pertama, engkau lihat, apakah orang tersebut tahu kalau engkau ribain dia? Kalau tahu, berarti minta maaf, menyelesaikan masalah. Karena dia tahu, dengan kita datang, insya Allah masalahnya selesai. Tapi kalau dia nggak tahu kita pernah menjelek-jelekin dia, kita pernah ribain, dia nggak tahu. Artinya hubungan kita sama orang itu baik. Karena orang itu nggak sadar kalau kita pernah ribain dia. Maka engkau jangan terus terang sama dia. Apalagi dikhawatirkan tadi menimbulkan masalah. Terus apa Ustaz yang bisa kita lakukan? Kalau engkau dulu jelek-jelekin dia, sekarang puji dia di tempat engkau jelek-jelekin dia. Sampaikan kepada orang-orang, fulan, Anda dulu pernah mengatakan fulan, enggak, fulan ternyata itu orang baik, ya ini dan itu. Dan kita nggak bohong lagi, kita jelaskan yang sebenarnya tentang fulan. Kita belain dia, kita doakan dia. Karena kalau nanti kita ngomong, akan terjadi keributan. Jadi dalam Islam itu jangan sampai kita demi meraih sebuah kebaikan, tapi menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka solusinya adalah dengan mendoakan orang tersebut, memuji dan membela orang tersebut. Jadi engkau berubah sikapmu kepada fulan tidak seperti dulu lagi. Semoga itu dapat menebus kesalahan. Barakallahu fiqna. Barakallahu Ustaz. Selanjutnya Ustaz, masih terkait dengan ghibah Ustaz. Bagaimana hukumnya bila yang kita ghibah ini orang Nasrani Ustaz? Apakah kelak di akhirat kita tetap akan dituntut olehnya Ustaz? Mohon jawaban Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiqh. Ya ahibati fillah. Apa definisi ghibah? Nabi SAW mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak menyukai. Yang kalau kita ghibain itu orang non-muslim, bukan saudara seagama dia itu, maka kita tidak berdosa dalam hal ini. Asalkan kita tidak menfitnah, kita tidak berdusta, benar. Ini berkaitan dengan orang non-muslim. Begitu pula dengan saudara muslim yang berbuat dosa terang-terangan. Au mujahir fisik. Dia memang nggak punya kehormatan. Artinya keburukan itu dia tampakkan. Orang yang minum terang-terangan, yang melakukan perbuatan maksiat terang-terangan, dia nggak sembunyikan. Ya memang dia tidak ingin ditutupin gitu loh. Kita kan disuruh menutupin aib saudara kita. Dia ini buka. Dia yang membuka, bukan kita yang membuka. Sehingga orang yang berbuat dosa terang-terangan itu kehormatannya nggak ada. Sehingga ribain orang tersebut nggak ada masalah. Karena memang dia melakukan dosa itu terang-terangan. Jadi ribah itu adalah menyebut kesalahan saudara kita. Bukan kesalahan ya. Sesuatu yang tidak disukai saudara kita. Itu yang namanya ribah. Kalau bukan saudara kita, maka ribah itu termasuk yang diperbolehkan. Tapi ingat, lebih baik kita menjaga lisan kita, tidak berbicara kecuali yang memang ada gunanya. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini tentang sikap kita kepada ayah Ustaz. Ada dua penanya. Pertama, ayahnya ini selalu menekan si jamaah kita ini, apapun yang dilakukan serba salah Ustaz. Bahkan pada saat dia menuruti kemauan orang tuanya, bapaknya, tetap disalahkan. Sementara adiknya aman-aman aja Ustaz, disalahin. Sementara anak ini adalah andalan keluarga. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Dan kedua, ada juga yang punya ayah yang akhlaknya buruk sampai-sampai sekampung itu tahu keburukan beliau Ustaz. Nah, bagaimana yang harus dilakukan walaupun sudah dinasihati masih tetap keras kepala ayahnya ini Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kita ini tahu bahwa hidup ini cuma sekali. Dan hidup ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Pahala itu sesuai, kata Nabi SAW, dengan kelelahan. Setara dengan nafkah yang dikeluarkan.
Berkaitan dengan anak yang pertama tadi, yang bertanya tentang bagaimana dia selalu disalahkan sama orang tuanya. Adiknya yang aman-aman saja. Disinilah engkau dapat memandang dengan optimis. Mudah-mudahan ini untuk mengangkat derajatmu. Jadi pernah kita baca cerita, semuanya tahulah cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf ini dibuang sama saudara-saudara. Nanti akhirnya dipenjara, difitnah, macam-macam. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi sosok yang tegar. Dan boleh jadi ini jalan buat engkau untuk menjadi sosok yang tegar. Untuk memperbanyak pahala buat dirimu. Maka rasa yang perlu engkau lakukan adalah bersabar. Menghadapi orang tua yang mungkin bisa dikatakan pilih kasih. Ya. Ingat kepada kebaikan orang tua. Lihat kepada jasa dan budi baik orang tua. Jangan mengingat dia sekarang. Dia yang dulu membiayai dirimu. Dia yang selalu capek, lelah demi engkau dapat bangun, bangkit, dan engkau dapat tertawa. Maka memandang kepada jasa dan kebaikan orang tua, insya Allah kita akan menerima dan menganggap ya ini menjadi pengangkat derajat buat dirimu dan penghapusan dosa buat engkau. Sehingga nggak perlu dibesar-besarin. Jadi kita memandangnya sebagai ladang pahala aja. Walaupun kadang-kala capek, Ustadz, lelah, Ustadz, ini dan itu. Niatkan lillahi ta'ala. Sehingga orang yang ikhlas itu nggak akan peduli dengan pujian orang yang memujinya atau celaan orang yang mencelanya. Karena buat dia, aku ini berbuat, bukan buat mereka. Sehingga tatkala engkau berbuat lillahi ta'ala, ayahmu marah, ayahmu menyalahkanmu, nggak ada urusan. Yang jelas kalau itu amal soleh yang ikhlas, akan berada di catatan kebaikan. Dan ya musibah atau kelelahanmu menghadapi orang tua, semoga jadi penghapus dosa dan pengangkat derajat. Adapun berkaitan dengan punya orang tua yang akhlaknya buruk, sampai satu kampung tahu nih. Ya jemaah kita kalau baca berita ya, seorang ayah yang korupsi umpamanya. Itu kan kesian sama keluarganya. Satu kampung tahu, satu Indonesia tahu bapaknya fulan ini korupsi. Ini perbuatan yang memang melukai keluarga sebenarnya. Tapi apa sikap anak gitu loh. Punya orang tua yang dia nggak bisa milih bapaknya. Ya udah bapak anak kayak gini. Maka teruslah berbuat baik kepada bapak. Ahsin ilan nas tasabit qulubahum. Dikatakan dalam sebuah bait syair, berbuat baiklah kepada manusia. Engkau akan membuat mereka seperti tertawan sama engkau. Seperti budak. La talama malakal insana ihsan. Berapa banyak manusia yang tunduk gara-gara kebaikan. Dan manusia ini, kalau kita berbuat baik sama dia, dia jadi gak enak. Ini secara umum. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Supaya nggak tambah jadi, tapi balaslah dengan kebaikan. Jadi ana rasa seorang anak harus bersabar, mendoakan orang tuanya, dia jaga lisannya, jangan sampai dia ngomongin orang tuanya, keburukan orang tuanya, tapi mungkin dia boleh ngobrol sama keluarganya tentang solusi ya. Ayahnya diajak ziarah kubur. Kalau dikatakan ayahnya keras kepala, ayahnya diajak untuk datang ke rumahnya orang-orang miskin ya. Semoga itu dapat merubah kondisi hatinya sehingga mudah untuk menerima nasihat. Ajak memperbanyak istighfar. Karena boleh jadi ada noda-noda hitam yang menutupi hatinya sehingga engkau mau teriak-teriak nggak bisa. Nodanya dibersihin dulu. Dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz. Selanjutnya Ustaz, pertanyaannya bagaimana menghadapi dua orang tua yang berselisih pendapat padahal kedua orang tua ini sudah bercerai. Nah, anak-anak ini ingin berlaku adil. Dia tidak ingin condong kepada salah satunya, khawatir membuat yang tidak dicondongkan malah jadi bersedih Ustaz. Nah, seperti apa yang harus dilakukan anak kalau
ada perselisihan kedua orang tua yang sudah bercerai nih Ustaz? Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Di antara kebohongan, ini bicara bohong, dusta. Di antara kebohongan yang diperbolehkan adalah kebohongan dalam rangka memperbaiki dua orang yang bertikai. Apalagi ini ayah sama bunda bercerai, berbeda pendapat. Bagaimana sekarang anak-anak ini menjadi mediator? Dia bawa kebaikan ke ayah, bawa kebaikan kepada ibu. Sampaikan kepada ibu, ayah minta maaf. Sampaikan kepada ayah, ibu minta maaf. Ya semuanya berbuat dosa, ya semoga jadi baiknya. Artinya bagaimana anak-anak ini menyelesaikan khilaf tersebut. Jangan kalau dikatakan jangan condong kepada salah satunya. Tapi katakan seakan-akan duanya cuma masalah persepsi aja kadangkala. Maka engkau harus berada di tengah, menyenangkan hati keduanya. Dan kita tahu di antara amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jal, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau masukkan kepada diri seorang muslim. Sampaikan kepada ayah, ayah pendapat ayah benar, Masya Allah. Insya Allah baik ya ini dan itu. Dan ibu minta maaf. Engkau nanti datang ke ibu, katakan pendapat ibu benar ya. Insya Allah ayah minta maaf. Dengan harapan dua ini menjadi lebih baik. Karena ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan yang paling baik. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena sesungguhnya syaitan itu kerjanya apa? Mengadu domba di antara manusia. Dia cari omongan-omongan yang bisa dia goreng ya, kemudian dia ya bungkus dengan bungkus yang baik, yang akhir ceritanya mereka ribut. Mereka ini udah bercerai. Di sini juga seorang anak harus mengatakan udah selesai ayah bunda cerai, tapi ingat persaudaraan sesama muslim itu tidak pernah putus dengan perceraian. Yang terpisahkan itu hanya status pernikahan. Tapi status sebagai saudara sesama muslim tidak pernah terputuskan selama masih Islam. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan bahwasanya jamaah ini mendengar bahwasanya jika seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawabannya kalau dia tidak tahu bahwa hal itu salah. Nah, bagaimana kasusnya jika orang ini mempunyai masa kecil yang traumatis, pola asuhnya kurang baik, termasuk dalam ilmu agama pun dia tidak dapatkan yang memadai dari orang tuanya. Akibatnya dia sekarang memasuki pergaulan yang salah karena pondasi agamanya kurang dan pola asuh kedua orang tuanya yang kurang baik. Kondisi seperti ini apakah orang tuanya berdosa? Dan bagaimana dengan diri si anak itu sendiri ya? Karena saat akhir hidupnya dia sudah menyesal dengan apa yang dilakukannya, tapi belum sempat menutup aurat dan belum sempat menghapus tatonya yang ada pada dirinya. Tapi dia sudah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Dia belum meninggal kan, Bang? Nah, ini saat menjelang akhir hidupnya menyesal dengan apa yang dilakukannya nih. Alau-alang nih, Ustaz. Mungkin sudah kayaknya nih. Tapi belum sempat menutup aurat gitu kan, dia bilang. Iya, jadi udah meninggal dia kan, Bang. Kayaknya udah kayak gitu. Ya. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Wa la taziru waziratu wizra ukhra. Wa laysa lil insani illa ma sa'a wa la taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu tidak akan mendapatkan kecuali hasil usaha dia. Dan pelaku dosa itu ya hanya dia yang akan menanggung dosanya. Gak mungkin orang lain. Bagaimana dengan orang tua? Orang tua punya tanggung jawab. Dia punya tugas, yaitu mendidik anaknya, mengajarin anaknya. Ketika dia tidak melaksanakan tugas ini, maka dosanya dia gitu. Dia tidak menjalankan tugas mendidik anak dengan baik. Apalagi kalau ternyata dia memberikan contoh yang buruk. Di sini dia akan dapat dosa. Karena contoh yang buruk kalau diamalkan orang lain, maka kita akan dapat bagian dosa tersebut. Kembali kepada anak ini akan menanggung dosanya sendiri. Walaupun orang tuanya akan menanggung dosanya dia sendiri juga, dosanya orang tua. Karena tidak mendidik anak dengan benar.
Maka jangan sampai ada orang mengatakan, oh ini kesalahan orang tua aneh yang dosa. Iya, orang tuamu dosa karena dia tidak mendidikmu dengan baik. Tapi engkau melakukan perbuatan dosa, itu jadi dosamu juga. Jadi semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Terus bagaimana ketika anak ini akhirnya meninggal dunia dalam kondisi sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Menyesal dia. Tobat itu kan menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Boleh jadi orang itu punya 10 dosa besar. Dia bertobat dari 5. Yang 5 belum bertobat. Maka dia masih punya tanggungan 5. Kalau dikatakan masih dia, kalau bicara menghapus tato, tidak harus menghapus tato. Karena kalau dia sudah bertobat, maka dia tutupin tatonya, dia nggak harus menghapus tato tersebut. Dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bisa dihapus itu lebih baik. Khususnya tato yang berwujud gambar hewan yang bernyawa atau makhluk yang bernyawa. Kalau dia bisa menghapus, tafadhol, tapi tidak wajib dia menghapusnya. Namun karena itu dosa, jangan bermudah-mudahan menampakkannya. Tapi dia sudah meninggal dunia, Ustaz. Dia belum menutup auratnya, umpamanya. Ya disinilah dia tetap akan menanggung dosanya. Tapi ingat, siapa saja yang mati mengatakan la ilaha illallah, yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ada harapan untuk diampuni sama Allah. Ada harapan. Jadi kita berharap semoga Allah mengampuni orang tersebut. Adapun orang tuanya ya nanti akan mempertanggungjawabkan karena dia tidak pernah mengajarkan apa yang seharusnya diajarkan kepada anak-anak. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Wafik barakallah, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana caranya kita menasehati orang yang fanatik dengan mazhab tertentu, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Ingat, mazhab itu bukan agama. Jadi 4 mazhab ini jangan dianggap 4 agama ya. Karena agama kita Islam. Dan kita tahu bagaimana imam keempat mazhab ini, imam-imam keempat mazhab ini, mereka tidak pernah menyuruh pengikutnya untuk fanatik. Bahkan mereka juga tidak membentuk pengikut ya, yang harus loyal sama dia, ikut sama dia, tidak. Mereka adalah ulama-ulama yang memahami teks-teks agama. Mereka menyimpulkan khususnya permasalahan-permasalahan yang belum ada di masa Nabi SAW, yang boleh jadi kesimpulan mereka, ijtihad mereka salah. Dan boleh jadi ijtihad mereka ternyata bertentangan dengan hadis. Karena hadisnya belum nyampe sama mereka. Buat saudara-saudara kita yang fanatik kepada mazhab, kita perlu kasih penjelasan kepada mereka. Bahwasanya bermadhab itu nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh adalah fanatik. Karena kalau sudah fanatik, dia akan menganggap semuanya salah. Madhab yang benar cuma itu. Dan ini yang akan menyebabkan perpecahan nantinya. Kita hanya menyuruh dia, tafadhol engkau mau belajar madhab tersebut, tapi ingat, Imam Syafi'i sendiri berpesan, idza wajadtum qawli, kalau kalian mendapatkan pendapatku, kalau kalian dapati pendapatku, qawli, madhabku, yukhalifu hadith Rasul SAW. Ternyata bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Fadribu biqawli ardal haid. Kalian buang pendapatku ini ke tembok. Jangan dipakai. Imam Syafi'i sadar bahwa dia tidak menguasai semua hadis Nabi SAW. Enggak. Apalagi pada masa Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204, belum ada kitab Sahihul Bukhari. Belum ada kitab Sahih Muslim. Belum ada kitab Abu Dawud, wala Tirmidzi, wala Ibnu Majah. Belum ada kitab-kitab tersebut. Sehingga pantas Imam Syafi'i mengatakan, kalau pendapatku, beliau kan mengatakan pendapatku. Yang namanya pendapat bisa benar, bisa salah. Yang kadang-kadang ada hadis yang nggak sampai ke Imam Syafi'i. Ternyata hadis itu sahih. Maka pendapat ini ditinggalkan, hadis yang diamalkan. Jadi seperti itu, kita menghadapi teman-teman yang fanatik, kita perlu saling menghargai, saling menghormatin apabila memang ada ruang untuk beda pendapat. Tapi kalau tidak ada ruang untuk beda pendapat, ya mau tidak mau, kita menjelaskan. Barakallahu fikna. Wafik barakallah, Ustaz.
Selanjutnya Ustaz, apabila kita diberi sesuatu barang ya, misalnya ada diberi baju untuk seragam kegiatan di kantor Ustaz, tapi kita masih tidak bisa meyakini dari mana uang untuk membeli barang tersebut. Jadi dibelinya dengan uang yang tidak jelas. Bagaimana sikap kita terhadap pemberian ini Ustaz? Apakah barang tersebut boleh kita pakai atau sebaiknya kita berikan kepada orang lain, atau bagaimana nasihat Ustaz? Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Hukum asalnya, kita tuh nggak perlu tahu uang itu dari mana. Kita nggak perlu tahu. Kita dikasih orang, kita ditraktir orang, kasih hadiah, diterima hadiah tersebut. Nabi SAW dikasih hadiah sama orang Yahudi. Disuguhin kambing guling sama orang Yahudi. Beliau makan, beliau nggak tanya ini dari mana nih. Padahal kita tahu orang Yahudi, mereka pelaku riba, penipuan, macam-macam itu Yahudi. Tapi Nabi dikasih hadiah nggak banyak tanya. Maka sikap seorang muslim itu ya cukup ketika dia memang nggak tahu uang itu dari mana, yang jelas dikasih hadiah untuk seragam kantor, engkau pakai. Kecuali engkau tahu enggak ini dari hasil milik, ini uangnya orang yang dipakai untuk beli. Ini hasil korupsi. Maka tatkala itu kalau engkau tahu, engkau jangan pakai. Karena tidak akan jadi halal, barang milik orang yang diambil itu miliknya orang, harus dibalikin sebenarnya. Jadi seperti itu, kalau engkau nggak tahu, nggak perlu engkau mencari-cari tahu. Barakallahu fiik. Taufik barakallahu Ustaz. Selanjutnya Ustaz, akhir-akhir ini sering didengar di berita mengenai perkataan orang yang bilang bahwasanya kewajiban sholat 5 waktu itu tidak ada dalam Al-Quran. Ada juga yang membuat bacaan atau sholat sebagai bahan candaan. Nah, bagaimana orang seperti Ustaz? Apakah mereka termasuk orang yang ingkar? Atau bagaimana hukumnya terhadap orang tersebut Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ibati fillah. Tadi kita menyimak ucapan Nabi SAW dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, atau riwayat Imam Bukhari, bahwa ada orang yang berucap yang dianggap ucapan itu biasa-biasa aja. Yahwi biha fi nari jahannam 70 khalifan. Dia masuk ke neraka jahannam 7. Jadi kita nggak usah sibuk menvonis orang yang seperti ini. Ada orang-orang yang perlu kita abaikan. Tidak perlu ditanggapin. Dan nasihat ana kepada yang mendengarkan suara ana ini, jangan ditanggapin yang seperti ini. Karena kalau kita menanggapin, dia itu senang. Dia itu bangga. Ada orang yang memang mencari popularitas. Maka Imam Syafi'i mengatakan, idza nataqa as-safi fala tujibhu. Kalau ada orang bodoh berbicara, siapapun orang tersebut, tapi kita tahu kapasitas keilmuannya, kecerdasannya, keagamaannya, udah. Kalau ada orang bodoh, kata Imam Syafi'i, berbicara, fala tujibhu, jangan dijawab. Bas, jangan dijawab. Jawaban yang paling indah, diem. Fa in kallamtahu farajta anhu. Kalau engkau jawab, senang dia. Wa in khallaitahu kamadan. Tapi kalau engkau biarkan, engkau abaikan, seakan-akan tidak terjadi. Dia akan mati penasaran. Barakallahu fiik. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir, Bang Syafar. Taufik barakallahu. Siap, Ustaz. Ini urusan lidah nih penting banget Ustaz ya. Jangan asal jeplak jadi Ustaz ya. Allahu Akbar. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz yang Anda coba bacakan. Mohon maaf apabila yang lain belum sempat terbacakan. Pertanyaan begini Ustaz. Apakah sama pahalanya berbakti kepada ibu kandung dengan berbakti kepada ibu sambung Ustaz? Mohon nasihat Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau dikatakan sama, nggak sama. Karena ibu sambung itu istri bapak, bukan ibu kita. Istri bapak. Tapi kita wajib berbakti kepada bapak kita. Yang salah satu bentuk kebaktian kita kepada bapak kita adalah kita berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh bapak.
Apalagi kalau ibu sambung ini punya jasa sama kita, punya budi baik sama kita, menggantikan posisi ibu kita, tapi tidak pernah kita berada di perut ibunda sambung kita. Nggak pernah. Dia nggak pernah melahirkan kita. Mungkin dia juga nggak pernah nyusuin kita. Jadi nggak sama. Nabi SAW ketika ditanya siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaktianku, ibumu, yakni ibu kandungmu. Kemudian siapa? Ibumu lagi. Kemudian siapa? Ibumu lagi. Kemudian siapa? Baru ayah. Makanya Allah Azza wa Jalla ketika menyuruh berbakti kepada ibu dalam Al-Quranul Karim, Allah mengingatkan dengan jasa ibu. Apa jasa ibu yang pertama? Hamalathu ummuhu. Ibunya hamil dia. Kurhan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dalam kondisi lemah, ya, kemudian nanti menyusui, melahirkannya juga dalam kondisi susah. Ini sesuatu yang tidak dilakukan oleh ibu sambung kita. Tapi bukan berarti kita tidak berbakti. Sehingga buat anak-anak yang punya ibu sambung dan punya ibu kandung, jangan lupa sama ibu kandung. Mungkin ibu kandungnya nggak peduli, Ustadz. Ibu anak ini na'udzubillah seperti itu. Tetap engkau punya kewaktian berbakti kepada ibu kandungmu. Kalau dia sudah meninggal dunia, engkau tetap berbakti kepada ibu kandungmu. Sambil terus berbakti kepada ayahmu dan juga berbuat baik kepada ibu sambungmu. Tapi sekali lagi, nggak sama. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Bang Safar. Jazakumullah. Wa'alaikum jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya Ustaz. Jazakumullah khairan juga untuk teman-teman di SRB Studio, para panitia dan para jamaah. Semoga Allah menerima apa yang telah kita amalkan pada hari ini. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Kita tutup dengan baca istighfar, astaghfirullahalazim. Kita tutup juga dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah menerima apa yang telah kita lakukan. Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu yang telah kita pelajari. Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dan juga untuk mendakwahkannya. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.